Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya kepada kita semua, maka diberikan cuaca yang baik, umur, nafas, sehingga kita boleh hadir bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka memantapkan komitmen hidup, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabiullah, Nabi yang menyempurnakan seluruh agama-agama yang ada di dunia, Nabi yang menyempurnakan kitab yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi sebelum beliau, Nabi yang menjadi tauladan sebagai guidance, pembimbing di dalam segala aspek dan realita hidup kita, umat manusia, khususnya ma'asyiral muslimin, Nabi yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya agak kecut juga, boleh dikatakan begitu, karena saya sebenarnya belum boleh tampil di momen akbar semacam ini. Ada hal yang sangat spesifik. Yang pertama, saya adalah orang yang baru memeluk Islam. Pada tanggal 11 Oktober 2006, bersama istri dan 3 orang anak, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa dan bagaimanakah, apa pekerjaan saya sebelum memeluk Islam? To the point. Saya adalah seorang pendeta. 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta. 8 tahun saya bertugas sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, Indonesia paling timur, Irian Jaya. Dan kemudian saya yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua, yang sekarang dikenal dengan UKIP. Saya menjabatnya di situ sebagai rektor. Kenapa saya memeluk Islam? Ketika ada orang bertanya, apa argumen, apa alasan, apa statement Pak Yahya memeluk Islam? Saya katakan 2, hanya 2 kalimat, 2 argumen. Yang pertama, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. 1. Dan yang kedua, saya manusia hidup di dunia ini punya batas waktu kontrak. Khulaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Saya mengutak-atik Al-Quran kurang lebih 8 tahun. Kalau hanya muslim salah-salah, boleh kita bertarung. Siapa yang lebih paham soal Al-Quran? Saya membuka dalam surat Al-A'raf yang menegaskan tentang wibawa, akhlak, ketinggian. Daripada Islam, bukan agama Islam, I'm understand to the world we live in. Saya paham, wali kota bicara tadi, saya paham. Saya paham, maksud beliau saya paham. Lompatan logika, orang yang diberi petunjuk oleh Allah seperti bayi, pintar melihat syaitan. Artinya apa yang beliau bicarakan, itulah yang saya perjuangkan. Mengapa? Karena Islam itu merupakan mitra seperjalanan dengan pemerintah. Kalau orang paham Al-Quran, kalau orang berjuang atas nama Islam, bukan organisasi Islam itu. Saya pernah membaca riwayat Rasulullah. Rasulullah waktu diberi gelar Nabi oleh Allah, lalu beliau mendapat jabatan pula dari kelompok kaumnya. Apa? Al-Amin. Artinya dalam bahasa Arabnya, orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau saya masuk Islam melihat orang Islam di Indonesia, tuh Al-Amin Nasution belum bebas dari penjara.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang ilmu saya cuma Allahu Akbar. Saya kan pembicara di Kristen, saya kan orator juga di Kristen. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Amin ya robbal alamin. Makanya tadi kan Pak Kiai bilang, Pak Yahya di sini banyak orang Kristen. Loh, memang harus ada orang Kristen, karena kalau tidak ada orang Kristen, percuma Allah membuat neraka kalau nggak ada isinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan pendeta kelas Jawa Tengah. Pendeta kelas Jawa Tengah terlalu kecil, lompatan logikanya jauh sekali. Pendeta kelas dunia, Terry Jones, you come here to Indonesia here. Datang ke Indonesia. Kita debat secara terbuka di depan forum dua komunitas, Islam dan Kristen. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Dan Tuhanku menyuruhku untuk menjalankan keadilan. Qis. Hadapkanlah muka wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Jadi yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah tentang bukan agama. Di dalam momen HBI, Hari Besar Islam, ketika ada tausiah, ketika ada dakwah, tablik akbar, dakwah akbar, ceramah, berarti kita tidak bicara soal agama. Kita bicarakan tentang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Hidup dan mati manusia itu bagaimana? Itu loh. Kebetulan momen ini adalah Maulud, atau dalam bahasa Indonesianya memperingati kelahiran, begitu. Sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia ini, nabi-nabi puluhan ribu tahun telah menginformasikan. Termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Kita tidak bicara agama, kita bicara tentang kebenaran Islam. Tujuan dakwah saya cuma dua. Umat Islam kokoh dalam akidahnya, orang Kristen masuk Islam, tapi jangan semua. Karena kalau semua sudah masuk, siapa yang di neraka, men? Kan begitu. Nggak boleh. Dia mau presiden, dia mau jenderal, dia mau apapun pangkatnya. Saya tidak pernah mundur sejengkal pun dalam dakwah Islam. Mengapa? Karena ini bukan perintah Kiai NU, bukan perintah Kiai Muhammadiyah. Yang saya jalankan adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Sampai detik ini saya demi Allah, wallahu bikulli syai'in alim, tidak pernah istirahat keliling Indonesia bicara soal kebenaran Islam. Sebentar ini saya pulang untuk memenuhi jadwal besok malam Maulud di Bekasi. Dari Bekasi saya kembali ke Surabaya, happy wedding service. Bukan, itu undangan event organizer. Saya kan ustadz liar, bukan ustadz terhormat. Bekas kafir untuk apa dihormati? Allahu Akbar. Saya masuk Islam tidak cari popularitas, karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia. Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta, karena memang gaji saya ratusan juta. Bukan rupiah gaji saya. Gaji saya dari Jerman, from Stuttgart. Pusat gereja Protestan Jerman. Pusat gereja Katolik Roma. Pusat gereja Pantekosta The Bethelpin Kastrok Belanda. Saya orang Manado asli kafir, begitu. Tidak peduli. Ini yang namanya jihad. Ini yang disebut jihad. Bicara kebenaran, jangan pakai bela. Saya ceramah di mana-mana, saya katakan umat Islam jangan bela jihad saya, cukup doain. Orang seperti saya kalau mati dalam pertarungan pembenaran Islam secara intelektual, itu tempatnya surga langsung.
Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im." Sekiranya ahli-ahli kitab, artinya pendeta atau pastor, begitu to the point, mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad sebelum datang ke dunia, Nabi Isa sudah bilang, Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Ketika orang bicara Injil, ketika orang bicara Isa, dia pikir Isa dan Injil itu Kristen. Mana pakar profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Inilah kitab suci Kristen, penuh dengan data kepalsuan. Orang Kristen nggak salah, orang Kristen itu nggak salah, nggak salah. Sekali lagi saya katakan nggak salah, karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Ya kalau kita sudah beragama Islam, ada dalam ayat sering saya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abatum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa sih itu agama? Saya doktor filsafat. Waktu masuk Islam orang Kristen bilang tuh pendeta gila, stres. Allahu Akbar. Saudara pikir saya marah? No, tidak. Lah, kenapa? Karena yang mengatakan saya gila memang secara jiwa orang-orang gila. Saya pernah uji, abad ini abad 21, segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah. Itu kan begini, saya waktu pendeta, anak saya umur 2 tahun dekatin saya. Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus, bukan Isa ya. Karena Joni di Pekalongan pasti beda dengan Joni yang di Semarang, itu pasti. Mari kita belajar filsafat. Melawan argumen Kristen nggak boleh dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab pembanding. Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini. Jadi begini, anak saya tanya, Pak, mana Tuhan? Kebetulan di depan rumah saya, di depan gambar dinding rumah saya memang ada Yesus yang begini, ada yang dipeluk. Saya bilang itu Tuhan. Anak saya bilang, kasihan Pak ya. Ini saya punya argumen. Ini yang membuat saya Islam. Ini kebenaran, enggak peduli. Paling kalau saya sudah pikir, kalau masuk penjara karena kebenaran paling 5 tahun. Yang penting bukan seperti Rismon Bawengan, kan begitu, orang Manado yang goblok itu. Masa dia fitnah Islam, Allahu Akbar. Ini terkadang di kelompok minoritas juga nggak tahu diri. Kita umat Islam jangan berjuang dengan kekerasan fisik. Itu sudah terjadi di Umar bin Khattab. Al-Quran menegaskan, kecuali diajak perang, baru kita perang. Ada perintah dari kepala negara perang, kita perang. Kalau enggak, jangan. Pursuer, bertarung dengan urat saraf. Itu yang paling pas. Silakan, kalaupun saya ditangkap, saya tidak ada kelompok, tidak pernah ada LSM Islam di belakang, di kiri, di kanan, hanya di atas ada berlaksa-laksa malaikat tahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pendamping, istri, anak, itu yang mendampingi saya. Silakan, saya dakwah di Manado, saya katakan di Manado, pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka semua. Tangkap saja. Kalau saya masuk penjara, di dalam penjara justru saya kuasai Al-Quran 30 juz, insya Allah. Dan kalau saya mati langsung surga. Enggak,
tidak pernah memobilisasi orang untuk supaya melakukan anarkis. Saudara tahu, ketika umat Islam melakukan tindakan anarkisme, di situ keuntungan besar bagi kafirun.